Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah senantiasa sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. Materi pembelajaran yang akan kita bahas adalah tentang satuan berat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, memahami tentang satuan berat. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis timbangan. Yang ketiga, menghitung berat benda. Satuan berat. Semua benda dapat diukur beratnya, baik benda kecil maupun besar. Satuan berat digunakan untuk mengukur berat benda. Alat ukur yang digunakan adalah timbangan. Timbangan ini ada dua macam. Yang pertama timbangan benda, yang kedua timbangan berat badan. Satuan baku dari satuan berat adalah gram, kilogram, dan ons. Satuan gram atau disingkat GR digunakan untuk mengukur berat benda yang kecil. Misalnya perhiasan, emas, perak, dan lain-lain. Sedangkan kilogram dan ons digunakan untuk mengukur benda yang lebih berat atau beratnya besar. Contoh, buah-buahan, sayur-sayuran, beras, dan lain-lain. Macam-macam timbangan. Macam-macam timbangan ada dua. Yang pertama, timbangan manual. Yang kedua, timbangan digital. Ini adalah gambar macam-macam benda. Ada namanya timbangan bebek, ada timbangan digital, timbangan badan, timbangan gantung, timbangan beras, dan timbangan duduk. Di antara gambar ini ada yang gambar timbangan manual, ada yang digital. Kita lanjutkan. Jenis-jenis timbangan. Yang pertama, timbangan gantung. Timbangan gantung adalah timbangan yang cara mengukurnya digantung. Timbangan gantung digunakan untuk mengukur massa atau berat anak-anak di posyandu, massa atau berat buah-buahan dan sayur-sayuran di pasar, dan barang-barang lainnya. Ini adalah contoh timbangan gantung, timbangan manual. Timbangannya digantung dulu, nanti bendanya digantung di bawahnya, disangkutkan ke timbangan gantungnya. Ini adalah timbangan gantung digital. Setelah benda yang akan diukur beratnya digantung di sana, nanti angka pada timbangannya langsung muncul menyatakan berat benda tersebut. Kemudian berikutnya timbangan mekanik. Timbangan yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang berukuran besar. Misalnya beratnya melebihi dari 300 sampai 1000 gram. Ini adalah contoh timbangan mekanik manual yang biasa digunakan oleh orang-orang di warungnya untuk mengukur berat beras. Ada juga timbangan mekanik digital. Setelah bendanya yang akan diukur diletakkan di atas timbangan, maka langsung muncul angka-angka yang menunjukkan berat benda tersebut. Berikutnya timbangan meja. Timbangan meja adalah timbangan yang diletakkan di atas meja. Kemudian kapasitas ukurnya 5 kg.
biasanya digunakan pada keperluan rumah tangga. Contohnya timbangan bebek biasanya digunakan oleh penjual untuk menimbang sayuran, misalnya cabai, kentang, dan lain-lain. Ini timbangan duduk untuk menimbang tepung dan lain-lain. Ini timbangan digital, timbangan meja digital. Selanjutnya, timbangan badan. Timbangan badan adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Timbangan badan juga ada yang manual dan ada yang digital. Ini adalah contoh gambar timbangan badan yang manual. Nah, untuk timbangan badan digital, ini adalah contohnya, tidak menggunakan jarum atau angka yang ditunjukkan oleh jarum, tapi langsung muncul angka-angka yang menyatakan berat badan yang ditimbang. Kemudian timbangan neraca. Timbangan ini digunakan untuk menimbang emas atau menimbang benda-benda yang ukurannya kecil. Ini contoh timbangan neraca manual. Sedangkan ini adalah contoh gambar timbangan neraca digital. Nah, perhatikan dari pembahasan tadi kita bisa mengetahui kalau buah apel diukur dengan timbangan duduk. Sementara kalau beras menggunakan timbangan mekanik dan cincin menggunakan timbangan digital. Nah, ketika menimbang berat badan, yang kita ketahui tadi satuan berat adalah gram dan kilogram. Nah, yang perlu kita ketahui 1 kilogram sama dengan 1000 gram, atau kebalikannya 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Sekarang kita menghitung berat benda. Nah, perhatikan, ayam, telur, ikan atau sayuran di pasar dijual per kilogram. Untuk mengukur beratnya, pedagang menggunakan timbangan, misalnya timbangan bebek atau timbangan digital. Ibu membeli 2 kg ikan mas, kemudian ibu membeli lagi ikan nila seberat 3 kg. Berapa berat ikan yang dibeli ibu? Nah, kalau yang ditanya membeli lagi, berarti kalau yang diketahui membeli lagi, berarti cara mengerjakannya adalah dijumlahkan. Jadi penyelesaiannya, berat ikan mas sama dengan 2 kg, berat ikan nila sama dengan 3 kg. Jadi berat ikan yang dibeli ibu adalah 2 kg ditambah 3 kg sama dengan 5 kg. Sekarang menimbang berat benda. Ibu membeli 1 kg cabai. Pedagang cabai mengukur beratnya dengan timbangan bebek. Pedagang cabai menggunakan 1 anak timbangan seberat 1 kg. Itu artinya cabainya beratnya adalah 1 kg. Nah, seperti ini cara menimbang dengan menggunakan timbangan bebek. Menggunakan batu yang beratnya bermacam-macam. Sedangkan pada contoh ini adalah berat batunya 1 kg, berarti cabai tadi beratnya adalah 1 kg. Nah, berbeda lagi jika kita menimbang telur. Nah, menimbang telur menggunakan timbangan duduk. Timbangan duduk dilihat dari arah jarumnya. Jarum timbangan menunjuk ke angka 2. Kalau jarum timbangannya menunjuk ke arah angka 2, artinya berat telur tersebut adalah 2 kg. Sekarang kita lihat berat benda berikut. Berat wortel adalah 1 kg atau 1000 gram. Bisa kita lihat dari arah jarum pada timbangan duduk. Nah, nomor 2, lihat jarumnya. Jarumnya terletak antara 1 dan 2. Maka itu ada 0,5 di sana. Karena dia sudah lewat dari angka 1, berarti berat mentimun adalah 1,5 kg atau 1500 gram. Karena 1 kg sama dengan 1000, maka 0,5 kg sama dengan 500.
Jadi 1,5 kilogram sama dengan 1.500 gram. Pada gambar yang ketiga, perhatikan berat lobak adalah, lihat jarum pada timbangannya. Jarum menunjukkan ke angka 3. Jadi berat lobak adalah 3 kilogram atau 3.000 gram. Sekarang menentukan jarum timbangan yang menunjukkan berat benda. Perhatikan gambar berikut. Nah, kita disuruh menunjukkan dengan jarum bahwa semangka ini beratnya 3 kg. Maka jarumnya terletak di angka 3. Perhatikan jarumnya, 3 kg. Gambar berikutnya, berat telur 1 kg. Nah, maka jarumnya kita letakkan pada angka 1. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Jazakumullah khairan. Ustazah ucapkan kepada anak ustazah semua yang telah memperhatikan pelajaran hari ini dengan baik. Ustazah doakan semoga anak-anak ustazah yang menyimak dengan baik bisa memahami. Allah berikan kemudahan pemahaman sehingga anak-anak ustazah bisa memahami dengan baik pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.